Kembali di Kompas Siang, Saudara. Kasus dugaan suap yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Buron Harun Masiku kini memasuki babak baru. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap untuk memuluskan pergantian antar waktu caleg dari PDIP Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu caleg PDIP tahun 2019. KPK menyebut Hasto memberikan suap pada ex-anggota KPU Wahyu Setiawan. Selain kasus suap untuk memuluskan pergantian antar waktu Harun Masiku, Hasto Kristianto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Sekjen PDIP itu disebut KPK memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya hingga tak dapat dijadikan barang bukti. Hasto juga mengkondisikan para saksi agar tidak memojokkan dirinya saat pemeriksaan kasus suap Wahyu Setiawan. Dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. PDI Perjuangan menilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka tidak berdasarkan bukti kuat karena hanya berdasarkan keterangan, bukan bukti material. Penetapan Sekjen PDIP sebagai tersangka kasus Harun Masiku juga terkait sikap PDIP yang kritis. Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka adalah kriminalisasi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. 3 orang tersangka sudah divonis oleh hakim di kasus ini, sedangkan 1 tersangka Harun Masiku hingga kini masih buron dan tengah diburu KPK. 2 orang dari penyelenggara pemilu, yakni Wahyu Setiawan dari KPU dan mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fidelina. Sedangkan 4 tersangka lain adalah Harun Masiku, Saiful Bahri, dan yang terbaru, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, serta Doni Tri Istiqomah. 3 orang tersangka sudah divonis oleh hakim di kasus ini, sedangkan jejak pelarian Harun Masiku terus diselidiki KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui situasi di gedung KPK, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani. Okta, untuk saat ini bagaimana dengan perjalanan kasus yang membuat Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka suap? Selamat siang Juno dan juga saudara. Saat ini kasusnya masih terus bergulir, penyidikan juga masih terus berjalan setelah KPK menetapkan status tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan yakni Hasto Kristianto. Ini diduga terlibat dalam kasus yang menjerat caleg PDIP yakni Harun Masiku. Jadi Juno dan juga saudara, memang kasus ini sudah bergulir selama sekitar 5 tahun sejak KPK melakukan OTT pada 8 Januari 2020 dan menetapkan Harun Masiku sebagai buron pada 17 Januari 2020. Kenapa baru sekarang? Nah, ini Ketua KPK Setio Budianto menyatakan memang penyidik baru menetapkan status tersangka kepada Hasto setelah melakukan pemeriksaan penggeledahan sampai menyita barang bukti terkait dengan perkara. Memang awalnya dikatakan penyidik ini tidak begitu yakin atau masih ragu pada tahun 2020 untuk menetapkan status tersangka, tetapi akhirnya keluarlah surat perintah penyidikan yang saat ini kita ketahui akhirnya juga menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Nah, jadi apa yang dilakukan Hasto? Diduga Hasto Kristianto melakukan pemberian suatu hadiah atau janji ke mantan komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio untuk penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Jadi uang yang diduga diberikan oleh Hasto ini diduga untuk memuluskan jalan dari Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI pengganti antar waktu karena Nazarudin Kimas yang seharusnya menjadi anggota DPR ini meninggal dunia. Nah, posisi PAW tersebut
seharusnya diisi oleh Rizky Aprilia atau caleg DPR RI PDI Perjuangan yang meraih suara 44.402 suara atau terbanyak kedua, sementara Harun Masiku ini diketahui hanya mendapat sekitar 5.878 suara. Nah, suapnya ini diduga diberikan senilai 57.350 dolar Singapura. Diduga Hasto ini tidak sendiri, Juno dan juga saudara, jadi bersama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri, dan juga Doni Tri Istiqomah. Ketua KPK menuturkan bahwa memang jadi Hasto ini diduga mengatur perencanaan sampai menyerahkan uang ke Wahyu dengan bantuan Saiful serta Doni. Hasto juga melakukan berbagai upaya, Juno dan juga saudara, seperti mengajukan judicial review ke MA pada 24 Juni 2018 dan juga memerintahkan Saiful untuk bertemu dengan Rizky Aprilia di Singapura untuk meminta posisi PAW tadi, tetapi memang akhirnya ditolak. Hasto, Juno dan juga saudara dijerat dengan 2 kasus, yakni diduganya adalah perintangan penyidikan dan juga suap. Karena ini sudah naik ke tahap penyidikan, artinya memang juga dilakukan upaya pencekalan begitu, sehingga ini untuk mencegah Hasto Kristianto yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk bepergian ke luar negeri. Jadi tentunya saat ini kita tunggu bagaimana perkembangan dari kasus setelah ditetapkan sebagai tersangka Hasto Kristianto ini, juga maupun perkembangan kasus yang menjerat Harun Masiku maupun juga pencarian terhadap Harun Masiku. Juno? Oke, dari kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka, lalu kita akan ke topik lain. Lalu hingga saat ini bagaimana perayaan Natal terutama bagi tahanan KPK? Iya, Juno dan juga saudara. Jadi memang sejak pagi hari tadi di rutan KPK di Jakarta ini para keluarga ataupun kerabat dari tahanan KPK ini berdatangan begitu untuk melakukan kunjungan yang dibuka oleh KPK ini untuk memanfaatkan momen Natal ini, dan diberi waktu dari pukul 9 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sudah ada beberapa yang tadi kami lihat sudah pulang atau sudah selesai berkunjung, maupun juga tadi yang masih mengantre untuk giliran masuk. Jadi memang bergiliran, Juno, dan nantinya perayaan Natal di KPK ini setelah dilakukan kunjungan keluarga nanti dilanjutkan dengan ibadah misa di jam 13.30 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini nantinya akan ada sekitar 6 orang tahanan yang beragama Nasrani begitu yang nantinya akan mengikuti ibadah atau misa Natal di hari ini. Juno? Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani dari Gedung KPK Jakarta. Sesaat lagi, saudara, Katedral Jakarta melaksanakan Misa Natal 2024. Pada Misa Natal pertama dilaksanakan Misa Pontifikal, umat mulai mendatangi katedral sejak pagi untuk menempati tempat duduk hingga area parkir dan Plaza Maria Katedral.